Itulah mengapa dari segi jumlah yang sangat jauh kalah, adalah alasan mengapa suku Batak enggan untuk coba-coba maju menjadi presiden. Bukannya tidak ada tawaran, namun tokoh Batak yang diusung enggan menerima tawaran itu karena dinilai hanya buang-buang waktu, uang, dan tenaga mereka. Ada kalimat menarik dari seorang jenderal asal Cina yang mengatakan, "Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan." Selain alasan soal jumlah yang tak seberapa, suku Batak dikenal banyak orang sebagai suku yang menjunjung tinggi persaudaraan. Hal itu disebabkan karena suku ini merupakan kaum perantau terbesar tak hanya di Indonesia. Orang Batak juga tersebar hingga ke luar negeri. Tercatat dari 8,4 juta suku Batak, 20%-nya tinggal di luar kampung halaman mereka. Etnis Batak mulai merantau dari usia 18 tahun dan tak akan pulang sebelum berhasil. Itulah mengapa satu-satunya cara mereka agar bertahan hidup di perantauan, orang Batak biasanya membangun relasi yang kuat. Selain faktor silsilah keturunan yang kental sesama orang Batak. Untuk bisa bertahan di wilayah atau negara orang, suku Batak memiliki komunitas yang sangat kuat baik dalam bisnis, akademisi, dan beragam organisasi kesukuan yang tak malu mereka tunjukkan di luar tanah Batak. Inilah yang menjadi sebuah kekhawatiran juga apabila suku Batak memegang jabatan presiden. Maka banyak yang beranggapan bahwa semua menterinya akan diisi oleh etnis Batak. Tentu saja banyak yang tak setuju dengan hal itu. Selain faktor relasi etnis yang begitu kental di antara suku Batak, faktor lainnya mengapa suku Batak karirnya mentok di jabatan menteri adalah faktor agama. Meskipun negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, tetapi pada kenyataannya, belum ada sejarah tokoh non-muslim yang berhasil menjadi presiden di Indonesia. Stigma bahwasannya Batak identik dengan masyarakat penganut agama Kristen menjadi alasan kuat mengapa sekelas Luhut Binsar Panjaitan pun bersikap realistis untuk tidak maju, bahkan sebagai calon wakil presiden. Dalam UU nomor 23 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa siapa saja putra-putri Indonesia yang menganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa layak memimpin bangsa ini. Tetapi tampaknya daripada maju karena ego dan pembuktian diri, lebih baik mundur karena kita tahu siapa diri kita. Sudah banyak contoh kasus di mana ada beberapa pemimpin besar beragama Kristen, namun gugur saat dihadapkan pada kampanye SARA, seperti Basuki Cahayapurnama. Memang tak bisa dihindari sebagai kaum minoritas, alasan lain mengapa suku Batak sangat sulit menjadi presiden adalah karena late. Late sendiri merupakan istilah di masyarakat suku Batak yang berarti iri hati. Orang Batak di Sumatera Utara itu punya jiwa kompetisi yang tinggi dan kadang mengarah ke toksik. Kompetisi ini mulai dari hal kecil seperti dandanan ke gereja, pendidikan anak, posisi di organisasi punguan atau huria, jabatan dan kekayaan. Semua itu membuat orang jadinya tidak mau kalah. Ada yang akhirnya perang dingin, ada yang menyebar rumor tidak jelas, ada yang juga gembar-gembor tanpa fakta asal kelihatan menang saing. Situasi persaingan toksik di antara orang Batak ini menimbulkan tendensi yang tinggi. Sehingga di antara mereka kerap terjadi perpecahan karena rasa persaingan tersebut. Oleh karenanya daripada mengambil resiko untuk mencoba maju jadi presiden, etnis Batak sudah punya target sendiri bahwa kursi menteri adalah jabatan tertinggi yang harus suku Batak raih. Terbukti sejak tahun 1953 hingga sekarang, selalu ada menteri bersuku Batak. Kira-kira, alasan lainnya mengapa suku Batak sulit jadi presiden? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!